Al-Quran di kalangan ASN Provinsi Bengkulu. Nah, 1 minggu yang lalu surat edaran sudah saya keluarkan agar pimpinan UPD bisa secara mandiri atau meminta lembaga pendidikan Al-Quran untuk mengtes seluruh ASN yang buta huruf Al-Quran. Akan kita buat kelas khusus di masjid yang akan kita resmikan pada tanggal 9 Januari yang akan datang. Target kita di tahun 2023 seluruh ASN Provinsi Bengkulu tidak ada lagi yang buta huruf. Selain itu, Gubernur juga meminta pembangunan infrastruktur dapat segera dimulai sejak awal tahun agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat, khususnya pada hari raya Lebaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Setelah kemarin mengupas Gubernur Jawa Barat yang membangun masjid sampai dengan 1 triliun rupiah dari dana APBD, kini giliran Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Marsyah, yang mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat. Beliau ngetes para pejabat di provinsi soal kemampuan ASN membaca Al-Quran. Tidak cukup di situ. Pak Rohidin bahkan mengeluarkan surat edaran agar pimpinan dinas menguji kemampuan ASN dalam membaca Al-Quran. Pertama yang penting disampaikan, seorang muslim memang idealnya bisa membaca Al-Quran. Lebih bagus lagi kalau mengerti tafsirnya. Tapi apakah bisa baca Al-Quran itu menjadi bagian tugas kepala dinas? Apa korelasinya dengan kemampuan dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari? Terus terang, sebagai muslim kita bersedih. ASN itu tugas utamanya adalah pelayanan terhadap masyarakat, itu yang paling penting. Jika tidak bisa baca Al-Quran, itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah dewasa, itu menjadi urusan pribadi dirinya sendiri, bukan urusan kepala dinas. Apalagi gubernur. Apa waktu dilantik dan bersumpah, Pak Rohidin tidak benar-benar menyimak sumpahnya. Mengapa hal ini perlu kita kritisi? Ikuti pandangan Om Ben, opini dan Beni soal surat edaran Gubernur Bengkulu. Titik awal kita kupas masalah hal ini lebih pada pertanyaan. Apakah semakin baik bacaan Al-Quran, maka akan semakin baik seseorang pegawai melayani masyarakatnya? Apakah semakin fasih seseorang baca kitab suci, maka dia semakin meningkat kinerjanya? Sejauh ini memang belum pernah ada penelitian khusus soal itu. Tapi tidakkah banyak berita yang menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang soal agama tidak menjamin akhlaknya? Memang idealnya makin beriman, seseorang perilakunya semakin soleh. Itu kan harapannya. Tapi berbagai kejadian di Indonesia, orang-orang yang memiliki pengetahuan agama baik tidak selalu berperilaku baik juga. Banyak contohnya. Ahyudin, mantan Presiden Asiti, mengkorupsi dana donasi 117 miliar. Andika Surahman dan Anissa Deswitasari, owner Biro Umroh First Travel, menyelewengkan dana umroh 1 triliun. Penipuan kampung kurma, mantan Bupati Bangkalan Fuad Ali Imron ditangkap KPK karena kasus korupsi. Mantan Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali juga ditangkap KPK karena kasus dana haji, dan masih banyak yang lainnya. Bukankah mereka semua menunjukkan bahwa agama tidak menjamin mereka bersih dari kasus-kasus? Kenapa Pak Rohidin tidak malah fokus kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki ASN,
juga beberapa kepala daerah lainnya. Kita hampir tidak pernah mendengar seseorang kepala daerah memanggil semua kepala dinasnya untuk diuji kemampuan standar, misalnya membuat materi sesuai tupoksi, mendesain PowerPoint, menjabarkan kewenangannya, memaparkan apa lingkup tanggung jawabnya. Padahal seorang kepala daerah jelas membutuhkan hal itu. Gubernur, bupati, wali kota, ketika menjabat kan harus memastikan aparatnya benar-benar tahu apa yang dikerjakan. Pak Rohidin membuat target 2023 ASN Bengkulu bebas buta huruf Al-Quran. Lalu jika tahun ini atau tahun depan masih ditemukan ASN, memangnya kenapa, Pak? Adakah dalam tupoksi seorang gubernur atau sumpah jabatan menyebutkan seorang kepala daerah yang muslim harus memastikan bahwa hanya semua bisa baca Al-Quran? Jika masih ada yang belum bisa baca Al-Quran, terus bagaimana, Pak? Berbeda dengan jika anak buah Pak Rohidin masih ada yang tidak paham tanggung jawabnya, tidak tahu tupoksinya, tidak bisa menjabarkan kewenangannya, pasti kinerjanya akan terganggu. Mereka tidak akan memahami apa yang harus dikerjakan. Bila perlu, anak buah Bapak yang tidak mengerti visi misi Bapak, ya harus diganti. Ini justru jauh lebih penting dibandingkan dengan kemampuan baca Al-Quran. Keinginan Pak Rohidin agar semua ASN bisa baca Al-Quran itu sangat baik. Tapi jadikan itu sebagai sebuah saran saja. Bapak bisa sampaikan bahwa sebagai seorang muslim yang baik, kita harus bisa membaca Al-Quran. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin, itu seorang Gus, seorang hafiz penghafal Al-Quran. Tidak ada tuh kewajiban pejabat kepala dinas Jawa Tengah harus bisa baca Al-Quran. Mengapa begitu? Karena Gus Yassin tahu itu bukan menjadi tanggung jawab wakil gubernur. Mungkin dalam berbagai sambutan beliau menyinggung hal itu, tapi tidak masuk ranah kebijakan resmi pemerintah provinsi. Jadi jangan dicampur adukkan antara kewajiban individu dengan pekerjaan. Ini loh, kadang Indonesia menyikapi semangat beragama yang bagus, menerjang atau mengabaikan mana ranah individu dan mana ranah kedinasan. Jika urusan baca Al-Quran menjadi keharusan, maka kepala dinas jadi tambah aktivitas belajar baca Al-Quran. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, otomatis akan menambah tenaga, pikiran maupun waktu. Apalagi harus bacaannya fasih, bakal memperlama proses belajarnya. Makin lama proses belajar baca Al-Quran akan makin membuat tekanan dalam diri pejabat yang bersangkutan. Kondisi itu dapat mengganggu konsentrasi, pikiran, termasuk secara psikologi. Akan was-was, ditambah jika tiba-tiba ditelepon ini, dihubungin Pak Gubernur, dipanggil Pak Gubernur, pasti pikirannya si pejabat kan resah. Dipanggil untuk dites baca Al-Quran atau urusan pekerjaan. Gundah gulana itu menjadikannya pertanyaan soal pekerjaan yang mestinya dijawab mudah menjadi kesulitan tersendiri di depan gubernur. Akhirnya si pejabat seperti tidak menguasai tanggung jawabnya.
Padahal sebenarnya rasa galuh itu yang membuat segalanya jadi runyam. Seorang pemimpin yang baik itu akan lebih banyak mendengar, mengeksplorasi, bawahannya, meminta banyak masukan, apakah langkah mewajibkan seluruh ASN Muslim di Pemprov Bengkulu dapat baca Al-Quran perlu diteruskan. Pak Rohidin, saya tidak suudzon dengan niat baik Bapak. Mungkin tes baca Al-Quran Bapak lakukan karena sudah jarang mendengar lantunan ayat suci. Di sela-sela kesibukan Bapak. Tapi solusinya tidak harus mewajibkan ASN bisa baca Al-Quran, Pak. Jadikan kewajiban bisa baca Al-Quran bagi anak buah Bapak sebagai himbauan saja. Ingatkan pada mereka bahwa sebagai seorang Muslim idealnya ya harus bisa baca Al-Quran. Saya kira itu lebih bijaksana daripada mewajibkan. Jauh lebih penting untuk cek apakah tiap kepala dinas mengerti tupoksi mereka, memahami visi misi Bapak, mengetahui RPG MD, bisa menjabarkan Renstra RKPD. Kenapa begitu? Karena SK pengangkatan mereka kan menjadi kepala dinas sesuai dengan kapasitas mereka. Bahkan bila performa atau pejabat kepala dinas tidak bisa menjabarkan itu, Bapak bisa ganti dengan yang lebih baik. Bahkan sudah banyak pemerintah daerah dalam merekrut kepala dinas dengan sistem seleksi terbuka. Sistem seleksi terbuka memungkinkan pejabat potensial menempati jabatan sesuai dengan kemampuannya. Penempatan yang pas akan makin cepat merealisasikan visi misi yang Bapak susun. Tidak zaman lagi penempatan kepala dinas harus dari jenjang di bawahnya langsung. Begitu Pak Rohidin, semoga pandangan Om Ben, opini dan Beni kali ini bisa memberi pencerahan dan Bapak dapat membatalkan surat edaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.